bisa kita lakukan melalui chat box. Oke. Nantinya jika ada kendala baik video ataupun suara bisa diinformasikan ke kami. Harusnya hari ini untuk komunikasi jauh lebih lancar semuanya. Oke, saya mau sapa dulu yang sudah hadir di room sekarang. Kawan-kawan alumni sudah hadir semuanya. Edo, Kak Edi, sama Kak Yosua sudah ada semuanya? Sudah, deh. Oh, udah, halo. Oke, halo. Kemudian Halo. saya mau say hello dulu ke Kak Devi nih, Mbak Devi yang dari KKUI sudah hadir. Sorry kok KKUI, BKA lah. Sudah pindah. Iya, sudah pindah. Saya masih ke bawah yang lalu. Halo, kameranya bisa dinyalain? Oke. Nah, oke. Oke, saya kenalin dulu Kak Edo, Kak Yosua, sama Kak Edi. Kenalin ini dulu taunya mungkin Mbak Devi ini ada di kantor HI. Kalau kalian masih ingat gitu ya. Sekarang Mbak Devi ini yang di kemahasiswaan dan alumni gitu. Masih ingat nggak kalian? Kalau nama mungkin bisa lupa, kalau wajah pasti familiar ya. Kayaknya nggak ada yang pernah main ke HI deh atau ke UI deh. Jadi susah. Beredar juga di Bakper jadi ya. Oke. Nah, kawan-kawan, baik yang rekan-rekan mahasiswa maupun yang alumni, kalian akan banyak berinteraksi dengan Bu Devi. Nah, selama yang mahasiswa aktif sekarang, di kemahasiswaan akan berurusan dengan Bu Devi dan Pak Felix untuk semua kegiatan kemahasiswaan. Ya, jadi tidak mungkin tidak ingat nanti. Nah, saat kalian menjadi alumni pun, nantinya akan bertemu dengan Pak Felix dan juga Bu Devi lagi untuk karena mereka yang akan membantu mengelola di alumni gitu, baik kegiatan alumni dan lain sebagainya gitu ya. Bu Devi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Bu Siska atau Kak Siska saya panggilnya. Oke. Halo semua, yang tadi narasumbernya, alumninya ada Edo, Edi sama Yosua. Salam kenal. Semoga masih ingat saya, kalau enggak berarti kita belum pernah berjumpa mungkin atau hanya lewat saja gitu ya. Oke, nanti sebentar lagi saya akan jadi populer mungkin seperti yang dibilang Bu Siska bahwa nanti pas di kemahasiswaan atau alumni ketemunya saya lagi. Semoga nggak bosen gitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa lain, seperti yang sering dibilang oleh Bu Siska, silakan digali pertanyaannya untuk narasumber ini karena saya rasa saya harus berterima kasih juga kami nih di BKA, berterima kasih sama Pak Yus, Prodi Teknik Industri, dan juga HMP dan juga Rubik yang sudah mewakili untuk menyelenggarakan acara yang bagi kami ini wow banget gitu ya. Karena dilihat dari ini sesi terakhir dari kelima seri yang datang wow banyak banget. Lalu materi-materinya itu saya rasa itu nanti kalau pas offline kita bisa pakai kayak gitu, atau kita bisa tambahkan untuk ke kurikulum seperti yang dicatat oleh Pak Yuswanto waktu itu. Salah. Pak Yuswono. Maaf Pak. Oke. Terus kemarin sih yang saya catat banyak ya. Yang kemarin itu entrepreneurship, lalu ada yang studi luar negeri. Jadi teman-teman yang semuanya mungkin punya bayangan ya, mau lulus mau yang menjadi yang di garis mana itu pilihan teman-teman. Jadi sekarang ini di 5 hari ini banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Oh ya sudah saya ambil jalur ini. Tapi apapun itu kami di kemahasiswaan akan mendukung. Misal yang seperti luar negeri, kalian ini tidak perlu takut bahwa itu akan ketinggalan. Lalu kemarin ada sharingnya dari Kak Dewanti yang ikut organisasi bahwa itu juga berguna untuk yang nanti di tempat kerja seperti itu. Kan macam-macam. Jadi dan juga nantinya kalau teman-teman mau melakukan kegiatan bersama alumni atau kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan mahasiswa yang mengundang alumni, silakan di kontak kami atau nanti kalau memang punya kontak alumninya boleh ya kakak-kakak alumni dikontak nanti kalau misal ada email atau apa yang di CV-nya biasanya. Jadi silakan gitu.
Jadi nanti kita bisa bantu koordinasinya bagaimana. Gitu mungkin Bu Siska ada lagi? Siap. Oke, Bu Devi, thank you. Ya, teman-teman nanti kalau butuh informasi lebih lanjut untuk kemahasiswaan dan juga alumni bisa kontak Bu Devi dan tim. Kalau melalui email itu di kemahasiswaan@macung.ac.id. Ya, kalau misalkan harus ke Macung nih nanti kalau pandemiknya udah kelar, ruangannya ada di gedung rektorat, di belakangnya tempat lobby, di belakangnya admisi, belakangnya resepsionis ya. Jadi cukup mudah ditemukan. Nanti kalau butuh informasi apapun silakan kontak-kontak dengan beliau. Oke, thank you Mbak Devi. Saya lanjut untuk ke agenda berikutnya ya. Oke, saya mau menyapa. Teman-teman, saya ingatkan kembali dulu untuk aturan mainnya. Nantinya ini kita akan dengarkan 3 narasumber. Per narasumber kita coba batasi kontennya maksimal 30 menit dan lalu kita bersambung dengan QA selama 15 menit. Demikian seterusnya untuk narasumber kedua dan juga yang ketiga. Untuk seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat virtual dan kami akan lihat kehadirannya melalui data feedback yang nanti kawan-kawan kirimkan. Feedbacknya akan kami berikan linknya menuju akhir sesi. Untuk sesi kemarin dari 115 peserta yang tercatat ada 100 orang yang sudah mengisi feedback. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, terima kasih untuk masukan-masukannya juga. Saran-saran topik dari rekan-rekan kami coba fasilitasi di waktu-waktu mendatang ya. Oke, sekarang kita berlanjut untuk ke narasumber yang pertama dulu, Kak Edo. Are you ready? Kak Edo, kameranya boleh dinyalain dulu. Oke, siap. Ini nyala kah? Sudah. Oke. Wait, oke, sudah muncul ya. Nama lengkapnya siapa Kak? Boleh sambil diperkenalkan? Oke, halo, selamat siang teman-teman. Nama saya Muhammad Bazarado. Saya alumni Teknik Industri 2010. Oke, panggilannya kalau dipanggil Kak Edo boleh ya? Boleh, Edo, Ado, boleh. Edo, Sama Ado aja. boleh, oke. Ini kayaknya udah siap kayak YouTuber nih ya Kak? Atau mau menghandle semua sesinya? Seru ini kayaknya. Gila, enggak lah. Jangan-jangan. Nah, Kak Edo kalau dilihat dari CV-nya ini waktu pertama gabung, Kak Edo kan dari lulusan Teknik Industri Macung ya dulu ya? Betul. Kemudian gabung di Java Energi Semesta ini kan di bagian operation nih di awalnya. Kemudian mulai beralih pindah ke bagian finance sampai saat ini nih. Sampai Betul. jadi manager, finance manajernya gitu ya. Itu gimana ceritanya Kak dari industri? Kalau kita ngelihat gambaran besarnya ini ya, dari industri sekarang ngurusin duit tuh gimana ceritanya Kak? Iya, jadi gini teman-teman, saya mau cerita nih, soalnya ditanya sama Cicis kayak. Jadi ceritanya gini, saya dulu masuk ke perusahaan tuh posisinya manajemen trainee. Jadi di situ emang disiapin untuk biar siap di semua tempat. Tapi berhubung saya ini lulusan sarjana teknik atau lulusan teknik, saya waktu itu masuknya di bagian operasi. Teknis banget memang, hal operasi itu diurusin ya bisa dikatain sesuai lah, hampir sesuai sama apa yang saya pelajarin di waktu kuliah. Lama-kelamaan ada project-project, saya kebagian bikin financial modelingnya. Waktu itu ditanyain tuh sama bos, sama atasan, ada yang bisa nggak nih ngerjain financial modeling? Jawabannya bisa. Nah, waktu itu saya ngerjain. Nah, pertanyaannya apa saya benar-benar bisa waktu itu? Sebenarnya juga enggak. Saya cuma tahu dikit karena waktu itu kan kalau di di kuliah ada mata kuliah akuntansi biaya, ekonomi teknik. Ya dikit-dikit ngerti lah NPV, IRR dan segala macamnya ngerti lah. Nah, di situ saya belajar tuh. Gimana sih? Kebetulan kan ada proyek, jadi belajar sekaligus diimplementasi. Nah, double-double tuh enaknya. Nah, abis itu ya lama-lama kebagiannya bagian itu terus. Financial modeling lama-lama naik lagi. Sampai akhirnya di suatu saat ada promosi tuh. Bukan promosi sih. Ada kesempatan dibuka lah untuk lowongan asisten manajer di keuangan. Oke. Ya, iseng aja ngajuin. Pak, saya boleh nggak ngisi jabatan itu? Boleh dong. Alhamdulillah lah. Lagi-lagi. Apakah saya bisa akuntansi dan kawan-kawan? Pertanyaannya juga enggak. Untung saya ngerti dikit, jadi debit kredit ya lumayan ngerti lah waktu itu. Nah, waktu masuk pun ya saya
akhirnya belajar lagi di situ. Banyak buku-buku tentang akuntansi saya beli, tentang corporate finance saya beli supaya saya bisa belajar waktu itu. Dan kebetulan waktu itu pas sama zaman saya masuk tuh online learning itu udah banyak banget kayak Ruang Guru, Skill Academy, Udemy dan segala macam-macam lainnya, bahkan di YouTube yang free itu juga banyak. Saya manfaatin itu untuk belajar sekaligus diimplementasikan. Setiap saya ada kesusahan, saya cari di situ, ketemu jawabannya, saya implementasiin lagi, terus sampai akhirnya ya alhamdulillah lagi ada promosi untuk naik jadi finance manager. Iya, saya diangkat untuk menjadi finance manager. Dan apakah saya menguasai bidang keuangan? Jawabannya udah tentu tidak. Saya harus belajar lagi di situ. Di situ memutuskan untuk akhirnya, karena udah saya merasa nggak mampu, saya nggak merasa mampu untuk belajar sendiri. Jadi saya putusin untuk sekolah lagi aja lah gitu. Oh, oke. Makanya sekarang lagi ngambil master juga ya di PPM School of Management. Iya, betul. Fokusnya di finance. Wah, gagah berani masuk ke area finance nih ya. Iya, karena gini sih, sorry saya potong. Prinsip saya tuh sebenarnya untuk masuk ke dunia kerja saya nggak ngincer saya harus jadi apa sih sebenarnya ke depan. Saya harus jadi apa. Yang penting saya berkembang aja gitu. Jadi saya nggak pernah patok untuk jadi di bidang apa gitu. Oke, kayaknya itu sama dengan yang mau Kak Edo sampaikan hari ini ya. Iya. Oke, kalau gitu boleh langsung masuk aja deh. Ini saya take down untuk konten saya. Oke, saya share nih ya. Sambil dilanjut, silakan Kak Edo. Oke, selamat siang teman-teman sekalian semuanya. Selamat datang di sesi saya. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa Macung dan alumni-alumni serta Bapak Ibu pengajar dan pengurus Macung. Kali ini saya akan menceritakan tentang siap kerja first of first. Nah, ini tipsnya ala-ala saya. Jadi kalau ada bener atau salah di teori saya ngomongnya salah ya bodo amat, ini ala-ala saya pokoknya. Kayak gitu. Nah, materi ini sebenarnya kebanyakannya tentang untuk kalian-kalian yang masih kuliah ya, yang harus disiapin. Kalau yang udah alumni atau ini ya ambil aja, siapa tahu dengerin aja, siapa tahu ada hikmahnya. Oke, lanjut. Apa aja isinya? Yang pertama tentang introduction. Jadi saya perkenalan lagi, walaupun tadi ada dari Jessica perkenalan, saya akan perkenalan lagi. Yang kedua ada plus minus dari teknik industri, karena di sini ada yang bukan dari teknik industri. Jadi materi nomor 2 ini kelihatannya plus minus dari prodi kalian yang tempatin sekarang. Lalu yang ketiga akan berisi IPK dan transkrip. Di sini saya kasih highlight IPK itu penting loh, tapi juga nggak penting juga sih sebenarnya. Nah, yang keempat ini yang baru paling penting nih, ada soft skill. Materi kelima ada gimana sih di mana aja teman-teman tuh bisa ngelamar kerja. Yang keenam, proses lamarannya kayak apa. Dan yang terakhir, last but not least, ini ya pesan-pesan buat dari saya aja. Mau didengar alhamdulillah, enggak ya bodo amat. Habis itu habis. Oke, mari kita mulai yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basarado, panggilannya Edo. Saya angkatan 2010. Dari teknik industri, sekarang saya bekerja di perusahaan yang bidangnya distribusi bahan bakar gas. Saya bekerja di bagian keuangan, pajak, dan akuntansi. Udah ya alhamdulillah jalan 2 tahun lah dari sekarang. Langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu plus minus dari program studi yang kalian tempatin sekarang. Di sini kalian tuh harus tahu apa kelebihan dan kelemahan dari program studi kalian. Yang harus kalian ingat adalah nggak ada program studi itu yang superior banget, nggak ada program studi yang di atas segala-galanya. Juga nggak ada program studi yang lemah-lemah banget. Semuanya itu sama, tergantung di mana teman-teman mau melamar kerja dan memposisikannya. Jadi kalian harus tahu dulu di tempat kalian tuh kelebihan sama kelemahannya apa. Caranya gimana? Kalau menurut saya caranya feeling aja. Dari yang kalian kan pasti temannya banyak tuh, nggak cuma dari program studi aja kan. Kalian temenan satu gedung, banyak banget program studinya, temenan sama siapa aja, cari tahu sendiri lah. Kalau cara saya adalah feeling saya sih, saya selalu kayak amatin orang-orang, oh pola pikirnya seperti ini ya, pola pikirnya seperti itu ya. Sehingga saya bisa dapat kesimpulan waktu saya kuliah waktu itu, teknik industri Macung ini punya kelebihan yang pertama itu pelajarannya itu yang dipelajari luas.
teknik dipelajarin, ekonomi dipelajarin, analisa kuantitatif